lagi dengan Enci Engku di sekolah minggu. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini torang masih ada kesempatan untuk beribadah memuji Tuhan. Walaupun torang beribadah dari rumah, torang ibadah online, tapi torang bersyukur masih ada kesempatan Tuhan berikan untuk boleh memuji Tuhan. Nah, adik-adik siap untuk beribadah? Ya, ayo adik-adik yang di rumah, torang berdiri semua, torang angkat pujian yang berkata, selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Adik, ayo semua ambil sikap berdoa, lipat tangan tutup mata, torang mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama di hari Minggu ini, hari yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami di pagi hari ini. Kami boleh menyanyi memuji Tuhan, kami boleh berdoa, bahkan nanti kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Nah, coba Encik tanya, adik-adik kalau di dalam hati ada Tuhan Yesus, adik-adik senang atau nyanda? Nah, pasti senang. Kalau ada Tuhan Yesus tinggal di dalam adik-adik perumah, senang atau nyanda? Pasti torang senang, torang suka cita karena ada Tuhan Yesus yang ada sama-sama dengan torang. Adik-adik ayo torang angkat pujian, torang mau menyanyi itu lagu yang bilang Yesus di dalam rumahku. In the family. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Mandarin, Chu Yesu cai wo chia ding chu. Chu Yesu cai wo chia ding chu, kwai le ya, kwai le ya. Yesus di dalam rumahku. Encik Mulia, senang atau nyanda? Ada Tuhan yang tinggal di dalam torang perumah. Yesus di dalam rumahku. Mana itu senang? Mana muka senyum? Iya, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. When Jesus in the family.
耶稣在我家进驻，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，主耶稣在我家进驻，快乐快乐呀，快乐快乐呀。 Nah adik-adik, sekarang torang semua siapkan torang pe hati, torang mau dengar cerita firman Tuhan. Nah sambil torang mau siapkan torang pe hati dengar cerita firman Tuhan, torang mau angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ayo sama-sama adik-adik yang di rumah, torang angkat pujian ini. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, bertemu lagi dengan engku. Sekarang, sebelum torang mendengarkan cerita firman Tuhan, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah hari ini. Tadi kami boleh menyanyi memuji Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami, boleh duduk tenang, boleh siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong juga engkau yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, halo semua. Jumpa lagi ya. Apa kabar hari ini? Engkau harap orang dalam keadaan yang sehat. Sekarang engkau akan menunjukkan gambar. Adik-adik bisa lihat gambarnya? Iya. Adik-adik tebak gambar apakah ini? Gambar apa? Iya benar, ini gambar mobil pemadam kebakaran. Nah, siapa yang bertugas di situ? Ya adalah petugas pemadam kebakaran. Orang-orang yang memadamkan api kalau terjadi kebakaran. Sekarang gambar yang kedua. Iya, gambar apa ini? Gambar rumah sakit. Ya benar sekali ya. Rumah sakit, siapa yang bekerja di rumah sakit? Siapa yang bekerja di rumah sakit? Ya ada dokter, ada perawat yang bekerja juga menolong orang-orang yang sakit. Adik-adik, semua pekerjaan bisa dipakai untuk melayani Tuhan, lewat orang melayani orang lain. Nah, pernah enggak adik-adik berpikir pekerjaan apa yang ada di gereja? Oke, pekerjaan apa yang ada di gereja? Nah, coba lihat ini gambar. Pekerjaan apa sih yang ada di gereja? Nah, apa yang dorang lakukan? Ya, mari engkau ajak adik-adik untuk mendengarkan. Engkau akan tanyakan dengan orang yang bekerja di gereja. Mari sama-sama ya dengarkan. Halo adik-adik, sekarang engkau sudah bersama dengan orang yang bekerja atau yang melayani di gereja. Ya. Bersama dengan engkau Daniel. Daniel. Ya. Sekarang engkau langsung saja akan bertanya kepada engkau Daniel, apa sih yang dilakukan oleh orang yang bekerja atau yang melayani di gereja? Terlebih khusus yang engkau Daniel lakukan. Ya. Kalau engkau di gereja itu hamba Tuhan, Ya, hamba penginjil. Tuhan. Ya. Jadi yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, ya berkhotbah di mimbar, kadang cerita-cerita sekolah minggu, kunjungan orang sakit, perayaan hari ulang tahun, nyampein firman. Ya. Ya, sekarang engkau ingin bertanya juga satu hal. Apakah semua tugas pekerjaan pelayanan di gereja yang engkau sampaikan tadi itu bisa engkau kerjakan sendiri? Wah, tentunya kalau sendiri nggak bisa. Ya, tidak bisa. Iya, butuh teman, butuh rekan kerja. Terima kasih engkau. Iya, sama-sama. Wah,
ternyata adik-adik di gereja ada namanya hamba Tuhan. Nah, tugas hamba Tuhan itu ternyata banyak. Apakah semua pekerjaannya bisa dilakukan sendiri? Jawabannya tadi kan tidak. Ternyata dulu waktu gereja mula-mula juga terdapat masalah. Masalahnya adalah ketika orang percaya kepada Tuhan sudah semakin banyak dan para rasul-rasul berarti murid-murid Tuhan Yesus yang melayani, selalu memberitakan firman Tuhan, selalu berdoa. Ada satu masalah yang dihadapi. Mereka telah melalaikan atau mereka tidak memperhatikan lagi apa yang sering mereka lakukan, yaitu mereka sering menolong para janda, menolong orang miskin. Pada waktu itu adik-adik, para janda itu berarti orang-orang yang sudah tidak ada lagi suami atau orang yang bisa menafkahi mereka. Bahkan untuk makan pun mereka susah. Untuk itu para rasul sering membantu mereka. Tapi kali ini masalahnya para rasul sudah tidak lagi memperhatikan mereka. Para rasul sudah sibuk untuk memberitakan firman Tuhan sehingga melalaikan atau sudah tidak memperhatikan lagi. Melihat hal ini adik-adik, para rasul sadar mereka telah melalaikan tugas mereka untuk membantu para ibu-ibu janda dan orang-orang miskin ini. Sehingga para rasul mengumpulkan orang-orang yang percaya untuk berkumpul di satu tempat dan mereka memilih orang-orang untuk membantu tugas para rasul, yaitu 7 orang yang akan membantu untuk melayani para janda dan miskin. Sehingga adik-adik, para rasul bisa fokus untuk melaksanakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kemanapun mereka pergi dan berdoa. Dan 7 orang ini boleh melayani orang miskin. 7 orang ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dikenal baik di jemaat, orang-orang yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. 7 orang ini adik-adik bernama Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Niklaus. Sesudah rasul-rasul memilih 7 orang ini, rasul-rasul berdoa lagi, menumpangkan tangan, kasih tangan di atas dorong kepala untuk berdoa supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani orang miskin dan para janda-janda. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh para rasul ini sangat baik. Dan akhirnya para rasul bisa fokus untuk memberitakan Injil, firman Tuhan kepada banyak orang dan bisa berdoa. Sedangkan 7 orang ini boleh melayani para orang miskin dan para ibu-ibu janda. Adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya adalah firman Tuhan tersebar ke seluruh daerah dan semakin banyak orang yang mengenal akan Tuhan Yesus, mengenal akan Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk menebus dosa-dosa orang umat manusia. Dan semakin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu gereja mula-mula juga, waktu itu ada masalah karena pelayanan yang terabaikan atau banyak orang yang tidak diperhatikan. Akhirnya sampai sekarang adik-adik tahu, gereja di zaman sekarang juga memerlukan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk membantu pelayanan dari hamba Tuhan, yaitu ada yang dinamakan diaken. Ya, apa tugas diaken? Yaitu membantu pelayanan dari para hamba Tuhan, mengunjungi jemaat, memperhatikan jemaat, supaya apa diberi tujuan? Supaya orang banyak juga boleh mengenal akan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit menebus orang pendosa. Nah, adik-adik, ternyata keren ya pelayanan pekerjaan Tuhan itu kalau dilakukan secara bersama-sama. Nama Tuhan dipermuliakan dan lebih teratur. Semakin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Sekarang pertanyaanku adalah, bagaimana orang bisa melayani Tuhan? Nah, apakah
yang bisa melayani Tuhan itu hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah besar? Apakah anak-anak juga bisa melayani Tuhan? Ya, jawabannya adalah semua orang bisa melayani Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti orang melayani Tuhan. Mau orang besar, mau anak-anak, sekolah minggu, orang bisa melayani Tuhan. Walaupun dengan kondisi saat ini, orang tidak bisa baku dapat di gereja, tapi orang bisa juga melakukan pelayanan kepada orang lain. Adik-adik bisa membantu mama dan papa di rumah. Karena kalau orang bantu mama dan papa di rumah, pasti mama dan papa senang. Kalau orang mengasihi Tuhan, pasti orang juga akan mengasihi orang pe mama papa. Orang akan bantu orang pe mama papa. Bukan cuma mama papa, orang juga pasti akan bantu orang pe teman-teman, orang pe orang-orang di sekitar orang pe tetangga yang membutuhkan bantuan. Pasti orang akan juga membantu mereka. Nah, adik-adik, kalau orang mengenal Tuhan Yesus, pasti orang akan melayaninya. Dan lewat orang boleh melayani orang lain, orang juga bisa semakin kenal Tuhan Yesus. Dan mengenalkan Tuhan Yesus juga kepada banyak orang. Wah, adik-adik keren ya. Nah, nanti kalau orang sudah bisa beribadah di gereja, adik-adik boleh langsung juga melayani di gereja. Boleh jadi singers, boleh yang menyanyi, boleh juga yang membawakan kantong persembahan, dan boleh juga adik-adik berdoa di gereja. Tapi sekarang kan belum bisa ke gereja untuk beribadah sama-sama. Mari orang lakukan pelayanan kepada Tuhan dimanapun orang berada. Semoga apa dari tujuan? Semakin banyak orang boleh kenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi siapa di sini yang mau melayani Tuhan boleh angkat tangan? Ya, Tuhan melihat adik-adik tangan yang terangkat. Dan marilah orang melakukan firman Tuhan ini dengan melayani Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang melayani Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan kami melayani sesama. Karena kami boleh mengenal Tuhan, berarti kami juga harus melayani sesama. Sehingga banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya kami dimampukan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya adik-adik, sekarang Tora akan menghafal ayat hafalan. Mari Tora akan membaca dan menghafal dari Roma 12 ayat 11. Sekali lagi, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, adik-adik, kita bersyukur karena tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saat ini kita bersyukur di sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan teman-teman kita yang boleh ditambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan. Ulang tahun dari tanggal 12 Juli sampai 18 Juli ada teman kita Mark Muhaling, Clary Kowengian, ada Enci Vili Karinda, Enci Ellen Dauhan. Ya, mari orang sama-sama mau menyanyi lagu Happy Birthday to You. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, adik-adik, torang semua tutup torang pe ibadah di pagi hari ini. Ayo adik-adik yang di rumah,
sekali lagi Encik minta bangkit berdiri. Torang mau tutup torang pe ibadah. Biarlah adik-adik boleh ingat. Itu cerita firman Tuhan yang boleh ajarkan pada orang semua. Torang boleh jadi pelaku-pelaku firman. Adik-adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan adik-adik boleh ingat. Tuhan Yesus adalah torang pe sahabat dan torang pe juru selamat. Ayo sambil berdiri torang angkat pujian Yesus sahabatku dan doa tutup akan dibawakan oleh Encik Indri. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, orang semua mari sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal hingga sampai saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur di sepanjang minggu yang telah berjalan, Engkau telah memberkati, bahkan menambahkan 1 tahun usia bagi teman-teman kami dan juga encik kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang luar biasa telah memberkati kehidupan mereka. Dan ya Bapa, kiranya di umur yang baru, tolong Tuhan, kiranya Engkau berkati, biarlah mereka boleh semakin dekat denganmu Tuhan. Bahkan kedua encik kami ini boleh semakin semangat melayanimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ya Bapa, kami juga bersyukur ibadah kami hari ini boleh berakhir. Tolong Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kami, anak-anak yang di rumah bahkan juga encik engku. Tolong Tuhan kiranya Engkau lindungi kami. Biarlah kami semua boleh selalu ada dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tetap kuat. Sampai jumpa adik-adik.